Yesus bersaksi tentang agamamu yang mengatakan dia adalah Elohim, Tuhannya Musa yang turun ke bumi menjadi daging manusia. Silakan. Di mana Yesus bersaksi begitu? Banyak sekali ayat yang banyak sekali. Ya, Yesus ini mengatakan sendiri bahwa dia dari atas. Oh, dari atas, air hujan juga dari atas. Sudah, yang saya minta dalil kesaksian Yesus kalau tiada Tuhan selain dia yang turun ke bumi menjadi manusia. Silakan. Kesaksian kalian sudah 2000 tahun itu bohong semua tuh. Sekarang saatnya kalian sadar. Silakan. Ayat 58. Berapa? Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 Anda baca nomor 17-18-nya, dia mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu apa? Kesaksianku itu benar, sebab aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi? Berarti ada 2 di situ, Yesus dan Bapa. Gugur, yang saya minta kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhannya Musa yang turun ke bumi mengambil daging. Silakan. Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, baca nomor 17-18-nya. Tunggu dulu Bang, kenapa kamu mungkin ke situ? Kalau sebelum Abraham jadi, saudara, sebelum Abraham jadi dia sudah ada, gunung-gunung sudah ada sebelum Abraham jadi. Gunung masih ada sampai sekarang. Sungai Nil ada sebelum Abraham jadi. Sungai Nil masih ada sampai sekarang. Yesus sudah tak ada. Itu bukan Tuhan. Saya minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah Bapa Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Ayo, seperti sebagaimana agamamu mengajarkan itu. Silakan. Ya, kesaksiannya ketika dia berada di sidang imam Yahudi. Dia kan satu-satunya alasan dia disalibkan kan karena dia mengaku bahwa dia adalah dia menyamakan diri dengan Elohim di situ. Oh, itu tuduhan, itu tuduhan. Bukan, itu tuduhan. Kalau itu tuduhan orang-orang Yahudi. Bukan, itu pengakuan Yesus. Enggak ada pengakuan Yesus. Coba Anda baca dalilnya. Baca dalilnya. Lalu mengapa baca dalilnya? Coba baca dalilnya. Silakan baca dalilnya. Iya, saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil. Silakan. Iya, dalil. Jangan kalau diskusi agama jangan emosian, oke? Oh, siapa yang emosi? Siapa yang emosi? Iya. Kok saya emosi? Jangan nafsu sekali. Coba dengarkan orang. Harus kebenaran itu. Kebenaran itu harus disampaikan. Iya. Jangan tipu-tipu. Iya, nah, sekarang Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengaku demikian. Silakan. Iya. Tadi kan sudah saya katakan, Yesus menyamakan diri dengan Elohim. Kata siapa? Kalau kamu anggap kata siapa? Di mana itu tertulis? Lah di dalam Markus 14 kan berkata, apakah engkau Yesus anak dari yang terpuji? Nah, di situ apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan akulah dia. Lalu di ayat lain berkata, kita baca. Jangan nimpul di sini. Markus 14 nomor berapa? Ayat 60 sampai 64 coba baca. Oke, saya baca ya. Teman-teman menjadi saksi ya. 64. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Elohim. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi Yesus dan menutupi mukanya dan meninju muka Yesus sambil berkata kepada Yesus, "Hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawalmu memukul dia." Mana? Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Markus 14 saya baca ya, ayat 61. Tadi ayat 60. Maka imam besar bangkit berdiri tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia." Anak. Hei, jangan kau nipu-nipu. Anak, apakah engkau Elohim? Bukan, ternyata pertanyaannya, apakah engkau anak Elohim? Nipu lagi. Kalian dengarkan saya. Nipu lagi. Nipu lagi. Dia mengatakan akulah dia. Akulah anak Elohim, bukan Elohim. Iya. Loh, yang saya tanya, pengakuan kesaksian Yesus kalau dia adalah Elohim. Tidak pernah Yesus mengaku dia Bapa. Tidak pernah. Dengarkan itu. Diam dulu, di mute.
Dengarkan Tidak wahai pernah saudara-saudaraku Kristen, ternyata sudah diakui bahwa Yesus tidak bersaksi kalau dia adalah Elohim. Yesus tidak pernah bersaksi kalau dia sehakikat dengan tidak Elohim. pernah. Yesus Dia tidak pernah mengaku bersaksi kalau dia adalah Bapa Elohim Tuhannya Yahudi. Berarti kesaksian Kristen selama 2000 tahun adalah penyesatan belaka. Selamat. Yang mau waras silakan waras, yang tetap mau gila silakan gila. Tugas saya selesai. Silakan Dinda Alif. Di ayat lain kan dikatakan dia menyamakan diri dengan Allah dan itu bukan kesaksian Yesus. Itu bukan kesaksian Yesus, itu tuduhan. Di mana orang-orang Yahudi memang sedang melakukan kesaksian palsu untuk menjerat Yesus agar disalib. Lalu kenapa Imam Yahudi marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Imam Yahudi marah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang itu tuduhan, mengapa Imam Yahudi itu marah dan mengoyakkan pakaiannya? Artinya orang Yahudi tahu ketika Yesus berkata, "Akulah Mesias, anak yang terpuji," dia menyamakan diri dengan Allah. Orang Yahudi tahu itu. Anda baca nomor satunya dulu dari Markus 14 itu biar sehat. Coba Anda baca dulu. Sekarang gini aja. Bacakan dulu Markus 14 nomor 1 yang Anda bawa. Silakan. Markus 14 Nomor 1 yang Anda bawa tadi, Anda kan membacanya 61, sekarang nomor satunya coba. Supaya Anda sadar gitu loh. Baca nomor 1. Markus 14 nomor 1. Iya, yang tadi Anda bawa nomor 61-nya, Anda baca nomor satunya. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan ada dengan cara apa? Udah stop di situ. Dengan cara tipu muslihat, Bang Juma. Dengan cara tipu muslihat itu udah jelas dengan itu. Cara jangan dipanjang-panjangin. Ini kan pertanyaan besar. Imam Yahudi Imam besar yang Tunggu dulu, satu-satu. Nah, yang lain ngomong dulu. Jangan kalian jangan kalian borong terus waktunya. Imam Yuli, kepala dan ahli dengarkan Taurat saya. ingin membunuh Yesus dengan cara apa? Menjeratnya dengan apa? Ya. Menjeratnya dengan apa? Ini kan Muslihat paman. dialog antara, jangan dikeroyok sebentar. Lanjutin dalam Yuli, bukan saya bikin gini, sekarang lanjut tipunya. Udah stop di situ data itu. Ini kan dialog. Jangan dikeroyok sebentar, berikan saya dengan waktu, cara apa dulu? Jawab dulu dengan cara apa? Dibun-bun itu dengan cara apa? Ini kan dialog antara imam besar Yahudi dengan Yesus, ya kan? Betul. Dengan cara apa? Memang ada tuduhan-tuduhan saksi terhadap Yesus bahwa Yesus ini kan Mesias dan lain sebagainya. Lalu imam Yahudi ingin dari mulut Yesus sendiri siapakah dia? Makanya dia kan bertanya. Kalau Mesiasnya nggak salah. Tapi ketika tuduhan menyamakan dengan Elohim, itu baru yang dicari mereka. Dituduh menyamakan dengan Elohim, makanya dibun-bun. Iya, artinya begini. Iya, artinya begini, Bang. Begini, Bang. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah dia," orang Yahudi tahu artinya dia memang menyamakan diri dengan Elohim. Akulah dia. Makanya, itu jawabannya kan sebagai anak, bukan sebagai Elohim. Iya, sebagai anak. Saya juga kan bilang sebagai anak. Artinya kan orang-orang Yahudi tahu itu Mesias itu kan anak Allah. Ya artinya udah. Datang dari Allah. Tadi kan konfirmasinya Bang Juma. Tadi konfirmasinya Bang Juma. Apakah benar Yesus itu adalah Allah? Udah tinggal jawab bukan kan? Iya, Yesus itu adalah Allah. Anak Allah ya Allah. Sekarang gini. Oke, kok gitu? Kok gitu? Ada 2 pribadi kok. Iya, memang 2 pribadi, bahkan 3 pribadi. Anak Allah ya Allah, hakikatnya sama. Oke, sekarang gini. Yesus ini kan kamu Bang Juma dari tadi bilang kalau harus konfirmasi dari mulut Yesus sendiri. Sekarang gini, di dalam Lukas 23 ayat 22 Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini dari mulut Yesus sendiri. Jadi Bang Juma harus konsisten, ya kan? Dari mulut Yesus sendiri dia mengatakan, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, kenapa 600 tahun kemudian ada kitab yang mengatakan dia tidak salib? Lah, coba berikan saya data dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku tidak disalib, aku diserahkan." Apanya kau bawa kitab Al-Quran? Iya, bisanya kau baca Al-Quran itu? Kan begini, kan kitab kalian menyangkal Yesus disalibkan. Mana kenapa lari? Jadi nyawanya diserahkan kepada Tuhan ya, bukan kepada tentara Romawi, betul? Ke dalam kembabapanya sekarang. Iya, saya ulang lagi pertanyaanku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa atau kepada tentara Romawi?
kepada Bapa, kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti, dengar. Berarti sekarang pertanyaan yang cuma satu. sabar dulu. Berarti yang tertulis di dalam Markus 9 nomor 29, 30, 31 itu bukan Yesus. Wah, berarti kamu bersilat lidah. Kamu bahkan mengatakan tadi saudari mengatakan kepada Bapak diserahkan nyawanya. Kepada berarti Bapak kamu, kepada Bapak. Juru berarti nggak konsisten. Kamu kan tidak kepada konsisten. Bapak itu artinya tidak dibunuh. Alamak. Hai saudariku, sekarang, ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapak, berarti Yesus tidak dibunuh oleh manusia di bumi. Makanya saya katakan Markus 9 nomor 30, 31, setelah anak manusia itu pergi, mereka membunuh anak manusia itu, lalu setelah hari ketiga, maka anak manusia itu bangkit dari kubur. Itu bukan Yesus, karena yang dibunuh oleh mereka adalah bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena Yesus memberikan nyawanya bukan kepada mereka, tapi kepada Elohim. Kalau begitu, berikan saya data dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak dibunuh, aku diserupakan. Silakan. Tadi Anda yang baca datanya. Tadi Anda baca. Berikan saya ayatnya. Di mana ayatnya? Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku. Yohanes 7. Mana ayatnya? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku, melainkan aku yang menyerahkan diriku sendiri dan berkuasa mengambilnya kembali. Betul? Itu ucapan Yesus, mana betul? Ayat yang mengatakan, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ayat yang mengatakan, saya ulang lagi. Aku tidak mati, saya tapi ulang aku lagi. Saya ulang lagi. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Betul? Baca ayat selanjutnya. Melainkan aku yang memberikan dan mengambilnya kembali, betul? Iya. Terus kalau begitu adanya, Markus 9 Anda baca. Di Markus 9 jelas sekali tertulis bahwa anak manusia mereka membunuh dia, lalu setelah 3 hari dia bangkit dari kematian. Dia siapa yang dibunuh di situ? Iya, artinya kamu kan mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup mengambil nyawa Yesus kecuali Yesus sendiri yang memberikan. Iya, oke. Sekarang dia yang memberikan nyawanya di Lukas 23. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke Bapa. Iya, sekarang yang dibunuh oleh mereka siapa? Jangan lari Juma. Sekarang berikan saya data saja dari Al-Qur'anmu atau dari manapun. Kenapa jadi Al-Qur'an? Bibel sendiri menjawab. Kalau kamu tidak mampu, Yohanes 10. Gini. Yohanes 10. Saudaraku. Yohanes 10 Yesus mengatakan, bicara sendiri dia. Jangan kau bawa Al-Qur'an. Mulutmu itu penuh dengan daging babi. Jangan kau bawa Al-Qur'an. Tidak pantas mulut pemakan babi membahas Quran. Yohanes 10 berikan dari Alkitab. Yohanes 10 di kitabmu sendiri yang menerangkan Yesus tidak mati. Mana Yesus? Makanya izinkan saya menjelaskan, jangan nyerocos. Kalau kamu sudah ketahuan agamamu itu agama sesat, jangan nyerocos, biar ku jelaskan samamu. Bunyinya mana Yesus mengatakan aku tidak mati, aku diserupakan. Coba. Saya akan berikan itu lengkap data di Bibelmu. Mana? Makanya dengarkan. Dengarkan. Yohanes 10. Dengarkan. Kita baca Yohanes 10 ayat nomor 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku mendengarkan suaranya. Katanya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dariku. Tidak ada seorang pun. Nah, saya bacakan dalil kepada saudara. Tidak seorang pun. Artinya tidak ada orang yang bisa membunuh Yesus. Sekarang saya baca Markus 9. Markus 9. Jangan lari dulu. Enggak, kan tadi dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun. Dengarkan dulu. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku. Betul? Saya baca ya dari 17. Saya baca. Bapa mengasihi aku. Masih mau cari jejak. Mau kali Yesus mati kayak ayat setan. Ayat 17 sendiri sudah menghantam jantungmu. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk memberikan nyawaku kepada siapa? Memberikan nyawaku kepada siapa? Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Iya, kepada siapa? Dia memberikan nyawa kepada siapa? Makanya kepada Lukas 23 kepada siapa?
Ya artinya nggak usah. Kepada siapa dia memberikan nyawanya? Kepada Bapa. Saya baca Kepada ulang. Bapa Bapa. mengasihi Kepada aku, Bapa ya? oleh karena aku memberikan nyawaku. Oke, Dia memberikan nyawanya kepada untuk Bapa. menerimanya kembali. Oke, Nah, apakah kepada di sini Bapa. Kepada Bapa. Mana di adikku, sini kepada- bunyinya? Aku Kepada Bapa. diserupakan. Nyawanya diberikan kepada Bapa atau kepada tentara Romawi? Jawab. Saya tidak menyangkal kok. Saya tidak menyangkal. Dia Saya ulang memberikan lagi. nyawa kepada Bapa. Saya Dibenarkan ulang di lagi. Lukas Kepada 23. Bapa atau kepada tentara Romawi? Jawab. Kepada Bapa. Bapak, bukan tentara Romawi kan? Bukan. Oke, baik. Sekarang Anda lihat di dalam Markus 9 nomor Mana 31. bunyinya? Kamu belum Astagfirullah. memberikan. Saya baru Aku mau baca disumpahkan. langsung dipotong. Ketakutan kali kau. Mana mulut Yesus sendiri mengatakan, aku tidak Ini- mati, aku diserupakan. Ini saya baru mau baca. Mana kata tuyul. diserupakan, mana kata Ya Allah, aku ya ini diserupakan, Karim. mana? Kalau tidak, Ya kitab abad Allah 7 ya itu udah gagal. Karim. Ya Allah ya Karim. Kalau tidak Ya ada Allah ayat ya yang Karim. mengatakan aku Ya diserupakan. Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ayo, Anda ayo, mau berdiskusi atau Anda mau Ya, bertengkar? mau. Saya Ah, mau. Kalau mau berdiskusi dengarkan dengan baik. gurumu. Kalau mau dengarkan gurumu sebelum saya lempar kau buku. Permintaan saya cuma satu. Mana? Bagaimana saya ayatnya? mau memenuhi permintaanmu kalau kau ngomong Mengatakan, terus? Ya Allah Jangan ya lari. Karim. Pertanyaan saya cuma Ya Allah ya Yesus Karim. Kan mau Ya dijelaskan Allah. ini. Coba gantian dulu. Aduh, Ya mute Allah ya dulu. Karim. aku diserupakan. Mana Ya kata-katanya Allah aku ya diserupakan? Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Ayo. Allah ya Karim. Ini mau dijelaskan atau Anda turun dulu di Ya bawah ya, Allah, biar ya Gurunda menjelaskan. Silakan Gurunda. Ya di bawah dulu. Ini lagi. Itulah kalau selalu dimasuki dua batangan sekaligus, mulut nak mau diam. Markus 9, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tadi kepada Bapa kan? Yesus kepada Bapa kan, bukan kepada tangan manusia kan? Terjawab di situ. Pakai otak lo. Anak manusia diserahkan kepada Bapa atau kepada manusia? Kepada manusia. Itu yang disalib. Tapi kalau Yesus di dalam Yohanes 10, dia hanya memberikan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada manusia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Bisa enggak? Ada enggak yang bisa membunuh Yesus menurut Yesus? Enggak ada. Berarti yang Yesus terangkan sebagai anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah itu dia akan bangkit. Dia di situ bukan aku, tapi anak manusia. Manusia yang dimaksud di situ adalah Yudas Iskariot. Anak manusia Yudas akan diserahkan kemudian dan akan dibunuh oleh mereka dan akan bangkit pada hari ketiga. Itulah yang kau sembah. Yesus menyerahkan nyawanya hanya kepada Bapa, tidak memberikan nyawanya kepada orang jahat. Nah sekarang kalau dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, pertanyaannya, maukah Bapa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Mau nggak Bapak membunuh orang benar demi menyelamatkan orang bersalah? Tidak mau. Makanya Yesus berdoa, Lukas 22, nomor 4344. Bapak, sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Doanya dikabulkan, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia berdoa kepada Tuhannya, doanya dikabulkan agar dia terhindar dari kematian. Itu dalil. Jadi jelas Yesus kemudian tidak disalib oleh manusia, tetapi dia diangkat oleh Tuhannya. Dia serahkan nyawanya kepada Tuhannya. Nah, pertanyaan saudara tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa aku akan diserupakan? Dengarkan jawaban saya. Yesus berkata kalau dia akan diserupakan. Di mana itu Yesus mengucapkan kalimat itu? Jadi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias, menyerupakan dirinya
penyesat itu menyerupakan dirinya dengan diriku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu yang diserupakan dengan Yesus akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya yang nampak di dalam Markus 16 nomor 12, maka Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Yesus mengatakan, aku akan ada yang diserupakan, menyerupakan diriku, memakai namaku, dan dia juga mengatakan dia adalah Kristus. Itulah yang menyerupai Yesus itu. Begitu saudaraku. Tapi kalau Anda masih ngotot, saya bisa kasih dalil yang lebih akurat di mana Yesus tidak mati dibunuh oleh manusia. Silakan. Izin Bang Suma. Tadi Bang Suma menyatakan yang diserupakan itu Yudas. Yes. Ya, dalilnya adakah di situ tertulis? Ada, jelas dalilnya. Mana? Galatia 3 nomor 13. Oke, siap, dibaca aja. Baca, silakan. Loh, kamu yang bawa, kamu yang Kristus, baca. Kristus, kata Paulus. Kristus, kata Yesus, Kristus palsu. Kata Paulus, Kristus, kata Yesus, Kristus palsu. Waspadalah, Kristus palsu. Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus apa Yudas? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Yang menerima suap kan Yudas. Ya, Yudas. Terkutuklah, dalilnya. Terkutuklah orang yang menerima suap. Sekarang siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Oke, Yesus menjadi kutuk. Bukan itu kata siapa? Kutuk. Itu kata siapa? Loh, saya tanya. Saya serius bertanya. Iya, Bang Suma, Yesus sabar. menjadi kutuk, itu kata siapa? Ya, sabar. Itu kata Sekarang siapa? saya tanya, apakah Yesus melakukan dosa? Apakah Yesus melakukan dosa? Justru karena itu saya bertanya. Ya. Siapa yang mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa? Tuh. Siapa? Loh, Yesus kan menjadi kutuk karena menebus dosa manusia. Siapa yang mengatakan itu? Itu darahku menebus dosa. Siapa yang mengatakan itu? Loh, kamu baca siapa? Loh, kok jadi saya? Loh, kamu kayak menarasikan. Iya, saya bertanya. Saya kan mengatakan bahwa yang terkutuk itu Kristus, bukan Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Kristus. Kristus belum tentu Yesus, tapi Yesus sudah pasti Kristus. Ayo, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengajarkan? Sabar, Bang, sabar. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Kau jangan pura-pura gila. Saya sudah bilang. Saya sudah bilang. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Kau belum paham, belum ngerti di otakmu. Kurangi makan babi, ya. Mulai hari ini. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang bersaksi kalau Yesus mati dengan jalan kutuk? Jawab. Kan tidak ada, dia menjadi kutuk. Kok jadi tidak ada? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi, saudara Paulus. Siapa yang bersaksi, siapa yang menyatakan, siapa yang menceritakan, siapa yang mengabarkan, siapa yang menginformasikan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk? Jawab. Yesus kan disalib, Bang.
Aduh. Loh, aduh. Bang. Saya Ya, tidak tanya sebentar. itu, Paulus. Saya nggak Ya, tanya itu, iya, saudaraku. iya. Anda Yesus kan bisa. bertanya kepada saya, mana Mm-mm. dalilnya Yudas mati terkutuk? Ya. Ya kan? Loh, Saya enggak, kasih sebentar. dalil. Sebentar. Saya kasih dalil. Sebentar, kamu Ulangan mengatakan. 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa Ya. yang menerima suap? Yudas. Yudas. Terus? Nah, sekarang kenapa Anda mengatakan Kristus yang mati tergantung untuk Kristen itu Yesus? Karena Yesus mewakili manusia. Kata siapa? Loh, kan kata dia. Inilah darahku. Di mana Loh, Yesus mengatakan, dia mengatakan bahwa aku mati untuk menebus dosa-dosa manusia, itu di mana Yesus katakan itu? Dia sebelum diserahkan itu kan dia perjamuan kudus Hancur. dengan murid-muridnya. Hancur. Inilah Di perjamuan darahku. kudus itu, di perjamuan kudus itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Dia hanya melihat di mana siapa di antara murid-muridnya yang akan berkhianat kepadanya. Perjamuan kudus itu jelas itu. Perjamuan kudus, dia sudah mengatakan inilah darahku, anggur, inilah dagingku, roti. Bukan dia benar-benar mati di atas salib. Loh, yang ditangkap itu siapa, Bang? Yang ditangkap itu orang yang terkutuk. Loh, Ya dong. Yesus. Yang ditangkap Yesus. Tolong kamu tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk. Dia mewakili manusia. Nenekmu kiper, itu maumu. Ibumu Itu maumu. kiper. Karena Ibumu bapakmu kiper. iblis. Iya. Iblislah bapakmu. Iya. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya, yang mengutus setan-setan itu siapa, Bang? Yang mengutus setan itu siapa? Dia setan. Coba aku tanya Paulus. Paulus, di dalam tubuhmu ada utusan iblis, Allah. siapa yang mengutusnya? Ayo. Tanya Paulus di dalam 2 Korintus 12:7. Paulus, kau mengaku bahwa di dalam tubuhmu ada utusan iblis. Pertanyaan saya, yang utusan iblis dalam tubuh Yesus itu tubuh Paulus itu utusan siapa? Yang mengutus setan siapa, Bang? Ya, kutanya dulu. Yang Kutanya dulu. Yang mengutus setan. Iblis, dengar. Iblis yang ada di dalam tubuh Iya. Paulus itu utusan siapa? Ayo. Yang mengutus setan. Jawab dulu. Iblis yang ada di dalam tubuh Paulus itu utusan siapa? Kamu baca utusannya siapa itu? Coba kamu baca. Ya, Ada karena enggak saya keterangannya? tanya. Loh, Saya ada tanya enggak? sama- Ada enggak? Ya, dia mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada seorang utusan iblis yang menggocok aku. Pertanyaannya, yang mengutus iblis ke dalam tubuh Paulus itu siapa? Yang mengutus setan ya Allah. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala mengutus setan kepada Paulus. Begitu? Di situ dikatakan apa Allah dikatakan? mengutus setan kepada orang kafir, betul? Nah, berarti kalian kafir. Udah selesai. Memang. Sekarang di mana? Ya. Menurut Karena orang kafir itu di mana? Di surga atau di neraka? Sebentar. Orang Iya. kafir itu di surga apa di neraka? Karena kami Ayo. Di mana tempatnya orang-orang kafir itu? Ayo. Di surga apa di neraka? Ayo. Di mana tempatnya orang kafir itu? Di surga apa neraka? Iblis diutus oleh Allah masuk ke dalam tubuh Paulus karena Paulus kafir. Sekarang pertanyaannya, iblis ketika masuk ke dalam orang kafir, dia kemana nantinya? Dia dan pengikutnya kemana? Surga apa ke neraka? kalau kafir kepada Allah surga, Bang. Ya, tahu enggak? Karena generasi udah turun. Kafir kepada Allah masuk surga. Kamu nggak bisa menjawab. Ya, yang mati terkutuk Yudas, kamu nggak ada bantahan.
Kalau kita mau berbicara mengenai siapa yang mengutus setan, dengarkan. Saya bisa buktikan kalau yang membisikkan kalian itu masuk ke gereja hari Minggu, itu bukan Elohim. Bukan juga Yesus anak Maria. Lalu siapa? Kamulah yang bisa jawab. Oke? Orang Yahudi ke sinagoge hari Sabtu. Orang Islam diutus oleh Allah ke masjid hari Jumat. Yang mengutus kalian ke gereja hari Minggu itu siapa? Elohim kagak, Allah kagak, kemudian Yesus kagak, Nabi Muhammad kagak, Nabi Musa kagak, Abraham kagak, Daud kagak, Salomo kagak. Lalu siapa yang mengutus kau ke gereja kompak kali? Hari Kiriaki. Kiriaki adalah dewa, hari dewa matahari. Siapa yang mengutus kalian pergi menyembah itu hari Minggu itu? Ayo. Ayo. Siapa yang disebut oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang? Siapa gelarnya? Apa gelarnya? Yang menyesatkan banyak orang itu gelarnya apa? Kristus. Siapa yang menjadi pengikut Kristus hari ini? Masalah generasi berserak. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau kita kembali kepada tema, Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Artinya bahwa ketika orang Kristen bersaksi tentang Kristen, bersaksi tentang gereja, bersaksi tentang Bible, kitab mereka, keselamatan mereka, surga mereka, Yesus mereka, Kristus mereka, maka kesaksian-kesaksian Kristen itu kudu wajib dipersaksikan Tuhannya Yahudi, yaitu Elohim. Kalau tidak ada, maka saatnya orang waras di kalangan mereka meninggalkan agama tersebut. Oke, silakan sahabat yang lain. Oke, selamat sore Bang Zuma. Sore. Oke, keren loh Bang Zuma ini loh. Oke, siapa sih yang berkata bahwa yang terkutuk di kayu salib itu, yang tergantung di kayu salib itu? Emang Bang Zuma nggak tahu ya? Siapa yang berkata begitu? Emang Bang Zuma, aku tanya dulu, Bang Zuma nggak tahu atau Yang tertib dulu, saya Bang tahu. Ziro, Saya tahu. Itu adalah Paulus pendiri agama lo yang mengatakan Yesus, yang mengatakan Kristus itu terkutuk. Oke, justru bukan Paulus justru bahkan. Lalu siapa? Justru Paulus mengutip ayat di dalam Ulangan 21 23. Berarti Elohim. Ya bisa, iya Elohim yang mengatakan itu. Emang kenapa? Oh, berarti Elohim mengutuk Yesus. Emang kenapa? Emang dia belum begitu kok, memang fakta sejarah. Iya. Jadi kita sepakat bahwa Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu. Sabar Bang, sabar. Emang fakta sejarahnya kok, fakta sejarahnya setiap orang yang digantung di kayu salib, teman-teman ya, akan dipandang terkutuk, akan dibilang terkutuk. Emang begitu kok sejarahnya, kenapa? Iya. Sepakat kita, nggak usah panas. Berarti Tuhan yang kau sembah adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Emang betul kok, emang terkutuk. Ya udah, selesai. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku Kristen, kalian harus memahami bahwa sembahan kalian itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tidak apa-apa, emang dia harus menerima tanggungan itu kok, tanggungan terkutuk. Emang kenapa? Iya, dia mau seperti itu. Dia mau menebus dosa kemana rupanya? Ya menebuskan manusia lah. Ya menebus dosa kemana? Oke, Matius 20:28. Coba dibaca Matius 20:28. Apa katanya di situ? Oke, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia yang Anda maksud itu siapa? Yesus lah. Oh, Yesus. Yesus menebus dosa kepada siapa? Yesus menebus dosa kepada siapa? Ini penebusan dosa cuma enggak seperti secara harafiah ketika kamu menebus bagian kamu itu. Mulai ngaco, mulai oleng kan? Yesus menebus dosa kepada siapa dengan darah manusia? Aku tanya dulu. Santai. Yesus menebus dosa orang-orang Kristen menggunakan darahnya. Darahnya itu dipersembahkan kepada siapa? Giliran saya ngomong dong. Kapan sih kagak? Ya, makanya jawab pertanyaan saya. Anda mengatakan Yesus menebus dosa dengan darah. Pertanyaan saya, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Oke, darah Yesus itu dipersembahkan kepada untuk menggantikan setiap pelanggaran saya. Bukan itu. Gimana emang begitu? Jawabannya gimana sih?
dengarkan. Kalau dengar. Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah binatang kepada Elohim. Betul? Betul. Terus? Nah, kalau Kristen dalam konsep agamanya, Yesus mempersembahkan darahnya kepada siapa? Oke, sekarang aku jawab ya, jangan dipotong ya, Juma ya. Iya. Dipotong ya. Aku harap kamu jangan potong lah. Oke. Sekarang kita berbicara bahwa kematian di kayu salib itu siapa sih yang mati? Itulah kemanusiaan Yesus. Mulai, Anda lincah kayak Paulus. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan. Keren. Anda cocok jadi pendeta. Betul. Anda cocok jadi penerus Paulus. Saya ulang lagi. Tuhannya Yahudi, dengar. Tuhannya Yahudi, dengar dulu. Tuhannya Yahudi dan orang Yahudi ketika ingin menebus dosa mereka mempersembahkan dan menumpahkan darah hewan dipersembahkan kepada Elohim di atas mezbah. Pertanyaan saya, dalam konsep Kristen diajarkan Yesus menumpahkan darah untuk Kristen. Pertanyaan saya, darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Oke, baik. Makanya dengerin dulu, jangan dipotong-potong dong. Dari tadi gimana aku bisa jawab pertanyaan kamu potong terus. Ini kualitasnya dia gini ya. Astagfirullah. Kamu paham pertanyaan saya? Aku paham pertanyaan kamu. Nah, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Kamu kan tanya, kepada siapa? Gak usah keulang. Jangan sok paten. Saya bertanya, dengarkan pertanyaan saya. Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Dengar dong. Ya, Anda turun. Kalau nggak bisa, Anda turun. Kalau nggak bisa, Anda turun. Kabur. Tapi mau enggak. Saya. Mau dibilang enggak, kalau memang kamu bisa, jawab. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dosa manusia itu adalah perbuatan. Saya tidak tanya dosa tuyul. Paulus, saya tidak tanya dosa, saya tanya darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kebiasaan memang kalian ini kalau diskusi, kalau memang kami jawab kalian tuh nggak kasih waktu. Alah, mulai ngaco, mulai tabiat kamu. Pandai-pandaian. Yang saya tanya, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Ya, dipotong ya, aku jawab ya. Aku jawab ya, jadi dipotong. Oke. Ya. Karena manusia melakukan pelanggaran salah dan dosa, maka darah Yesus itu dipersembahkan untuk apa? Menebus dosa manusia kepada siapa? Kepada Elohim. Jelas. Di mana dalilnya Elohim menginginkan penebusan dengan darah manusia? Silakan. Jawab. Giring-giring dulu pertanyaan kamu. Jangan kau jangan main giring-giring di sini. Saya tanya, Anda kan memfitnah Elohim. Anda memfitnah Elohim bahwa Elohim menginginkan darah Yesus. Tolong kamu tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan darah manusia. Silakan. Kamu seperti ini, kamu mulai giring-giring di sini. Makanya jangan Jawab. Di sini hujan, saudara-saudaraku. Saya di sini hujan. Saya di lantai 2. Dari tadi suaraku ngegas itu karena hujan. Kamu tidak akan pernah bisa mendengarkan suara saya kalau saya suaranya kecil. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Elohim menginginkan darah manusia untuk nebus dosa. Silakan. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah mempersembahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok. Kalau diskusi di room kalian, saya itu nggak mau dikatakan kebenaran, itu masalahnya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Dengar. Tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan Elohim menginginkan penebusan dosa dengan manusia mempersembahkan darah manusia. Silakan. Berdiskusi nggak seperti kalian begini loh. Kenapa
sabar. Ketika kamu mulai tanya, ngaco, aku mulai jawab. mulai Kebiasaan kau. Karena kamu itu jadi menyerang orang-orang Kristen yang bodoh. Apa gitu loh. Banyak alasan kau nggak bisa menjawab, banyak Kamu alasan. lebih suka dengan orang-orang Kristen itu yang bisa jawab. Tunjukkan Gitu. dalilnya Kamu di lebih mana suka Tuhannya sama orang-orang Yahudi Kristen yang bisa jawab menghapus masalahnya. dosa manusia dengan persembahan darah manusia. Silakan. Silakan. Aduh, turunkan aja nih, pansos aja dia, pansos. Turun. Ibrani Turun. Ibrani 9 baca. Itu Ibrani firman Tuhan. Iya, Ibrani 9 14. Itu saya baca, Ibrani ya. firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Saya baca 13 Firman Tuhan. 14. Siapa yang datang kepada siapa? Jika darah domba. Sebentar, saya baca dulu. Siapa? Jangan dulu kau baca, dites dulu. Baca. Emang di sini kau pikir gereja? Siapa yang berfirman kepada siapa di Ibrani itu? Allah berfirman kepada para rasul untuk menuliskan semua firman-Nya. Masalah. Di mana Tuhannya Yahudi berfirman kepada pengarang kitabmu Ibrani itu? Ah. Iya. Di mana? Saya baca Di dulu, mana? Saya baca ya. Enggak, jangan kau baca dulu. Betapa Alergi lebih- saya mendengarkan. Tadi Udah, kamu- Anda turun. tadi kamu minta- Turun. Di bawah. Di gereja. Kau boleh baca surat-surat kepompong di gereja, jangan di sini. Saya bertanya, di mana Tuhannya Yahudi? Kalau berbicara Tuhannya Yahudi berarti Kejadian, Imamat, oke, Bilangan, oke, Keluaran. Bukan Ibrani. Ada aja ini orang, rusak otak kalian memang. Mulai dari kesaksian kalian selama 2000 tahun lamanya tidak dipersaksikan oleh Yesus, apalagi Tuhannya Yahudi. Catat itu. Oke. Kemudian ketika Anda minta data di mana Yesus itu tidak dibunuh, tidak mati dibunuh, saya sudah kasih data. Balik saya bertanya, siapa yang mengajarkan Yesus itu mati dengan jalan terkutuk? Kalian mengatakan Elohim, Tuhannya Yahudi. Fitnah. Itu enggak ada. Terakhir, Anda mengatakan Tuhannya Yahudi menginginkan korban darah manusia untuk nebus dosa manusia. Itu penipuan, itu penyesatan, itu murni ajaran setan. Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohim. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 8, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tidak boleh membunuh manusia, apalagi mempersembahkan darahnya untuk Theos atau dewa Molok. Nggak boleh. Jadi orang Kristen kehilangan arah tuh. Ketika ditanya siapa yang menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia, orang Kristen siapapun itu pasti kelabakan dan serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan, tidak pernah lurus. Silakan. Ya, aduh masih belum duduk, Bunda. Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Mungkin saya pansos masuk. ini. Silakan, Ini silakan. pansos ini, pansos ini. Mungkin saya masuk sedikit dulu. Kita jelaskan sedikit sejarah. Boleh, lanjut. Ajaran-ajaran yang menyimpang mungkin ya dari Kristen. Jadi begini kawan-kawan ya. Terkait tadi tengah perdebatan Bang Suma dengan kawan-kawan Kristen itu ada dua hal. Yang pertama itu hari Minggu ya. Yang kedua itu adalah siapa, untuk apa, untuk siapa ya pengorbanan itu ya, manusia itu di kayu salib. Nah, jadi begini kawan-kawannya, kalau hari Minggu itu nanti baru diperintahkan Kaisar Konstantin pasca Delik Melano. Jadi sebelumnya tidak ada orang dikatakan gereja hari Minggu. Jadi gereja hari Minggu itu kesepakatan antara Kaisar Konstantin dengan Uskup Eusebius dengan Kaisar Lysius dalam Delik Melano, pasca Delik Melano.
Jadi hari Minggu itu artinya Sunday, hari pertama, hari Dewa Matahari, disematkan untuk Dewa Matahari. Jadi antara Natal dengan hari Minggu ya ini adalah satu paket ya, satu paket di mana budaya Helenistik atau budaya Roma sudah diterima oleh orang-orang Kristen atas kesepakatan antara Eusebius dengan Kaisar Konstantin. Nah, saya sudah jelaskan sejarahnya, nanti kita lanjut, kita skip saja dulu itu. Yang jelas hari Minggu tidak ada perintah Paulus, tidak ada perintah Yesus, tapi itu perintah Kaisar Konstantin untuk menghormati Dewa Matahari dengan alasan merayakan hari kebangkitan Kristus ya. Makanya kalau Abang lihat gereja Katolik awal-awal itu semuanya menghadap ke timur. Ya, kenapa? Karena timur itu daerah apa? Timur itu adalah apa? Tempat terbit matahari. Jadi ketika matahari terbit, mereka buka gereja lalu menyinari patung-patung dalam gereja Katolik pada masa itu. Ya, begitu kawan-kawannya. Tapi kita skip. Saya kurang tertarik membahas itu karena itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi saya akan bawa satu kisah yang luar biasa yang selama ini disembunyikan oleh gereja Katolik ya. Saya akan bawa kawan-kawan yang di bawah rekam supaya Anda paham sebenarnya ajaran apa mereka ini ya. Ya. Makanya kalau saya menjelaskan masalah sejarah itu akademisi Kristen itu pada ketakutan semua. Saya akan coba membawa, tadi Bang Suma bertanya ya kepada Viro, bertanya, kalau orang Yahudi dalam budayanya itu mempersembahkan korban di mezbah itu kepada Elohim. Darah domba yang ditumpahkan di budaya Pesa ya. Di mana budaya Pesa ini memperingati hari raya keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir oleh Musa. Jadi dipotong kambing, domba dipotong itu dipersembahkan kepada Elohim. Dan itu betul. Nah, ketika ditanya, ya kalau Kristen, budaya Kristen itu darah yang tertumpah di kayu salib itu dikorbankan untuk siapa? Nah, sudah pasti kalau menurut budaya Yahudi sudah pasti itu bukan untuk Tuhan Elohim. Lalu siapakah entitas selain Tuhan Elohim yang meminta pengorbanan darah? Nah, itu pertanyaan Bang Suma. Lalu siapakah entitas di luar Elohim yang meminta pengorbanan darah? Saya akan bahas langsung hal yang paling fundamental ya. Hal yang paling fundamental. Bang Alif, suara saya didengar mungkin ya? Jelas didengar? Jelas? Jelas. Ya. Saya akan bawa langsung ke hal yang paling fundamental yang sama sekali tidak pernah dibahas ya. Tidak pernah dibahas di satu diskusi apapun ya, yang dibawa catat, rekam supaya Anda paham ajaran Anda ini seperti apa. Jadi ketika orang Yahudi mempersembahkan ya lembu, sapi ya, terus mempersembahkan domba di Pesa itu semuanya untuk Elohim. Sekarang pertanyaannya, budaya Kristen mempersembahkan darah manusia itu siapa? Nyawa yang orang yang dikatakan Yesus yang tergantung di kayu salib itu untuk siapa? Ya, nah sudah pasti bukan untuk Tuhan Elohim. Begini sejarahnya kawan-kawan. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik, catat, rekam supaya Anda paham. Jadi begini. Kenapa agama Kristen itu tidak bisa besar di tanah kelahiran para nabi? Saya pernah jelaskan bahwa tertolak secara otomatis. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Kristen-Kristen pasca Delik Milano ini melawan ajaran-ajaran Kristen awal-awal. Kenapa? Karena dasar ajarannya itu berasal dari bangsa yang saya pernah sebutkan, Celtic ya. Jadi Celtic ini adalah bangsa yang hidup 800 tahun sebelum Masehi, berasal dari suku Celt ya. Dasar ajaran mereka ini berasal dari sini. Kenapa mereka tidak bisa besar di tanah kelahiran para nabi? Mereka hanya bisa besar di Eropa karena memang dasar ajaran Eropa, terutama Eropa Tengah ya, mulai dari Jerman, Belanda sampai ke Roma, itu semuanya turunan ajaran pagan dari bangsa Celtic ya. Dalam bangsa Celtic itu ada 3 jenis pengorbanan manusia. Ya, catat yang di bawah, rekam ya, karena ini pengetahuan yang anda saya yakin Anda belum pernah ketahui ya. Saya bongkar-bongkar saja supaya kita paham apa ajaran mereka ya. Jadi dalam bangsa Celtic itu ada 3 pengorbanan nyawa ya. 1
untuk dewa yang bernama Theoatis. Nah, ketika bangsa Celtic mengorbankan ya nyawa untuk dewa Theoatis, itu manusia ditenggelamkan ke laut. Itu untuk dewa Theoatis ya. Jadi kelompok Druid atau pendeta Druid ya, pendeta bangsa Celtic itu namanya Druid ya. Pengorbanan nyawa yang kedua dilakukan untuk dewa Tiranis ya. Dewa Tiranis ketika pendeta Druid mempersembahkan ya, atau bangsa Celtic mempersembahkan manusia, itu dibakar hidup-hidup ya. Nah, inilah kenapa banyak bangsa Roma atau kaisar Roma yang membakar hidup-hidup ya, para ilmuwan segala macam, itu maksudnya untuk mempersembahkan kepada dewa Tiranis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang perlu Anda ketahui, catat baik-baik, masukkan di memori otak kalian ya. Yang ketiga, inilah yang diwarisi Kristen ya. Jadi yang ketiga, pendeta Druid dari suku Celt atau bangsa Celtic itu mengorbankan nyawa manusia ya, melalui apa? Kalau tadi Theotasik ditenggelamkan, Tiranis dibakar hidup-hidup, ketika korbankan manusia. Yang terakhir, yang ketiga ya, pendeta Druid mengorbankan manusia kepada dewanya yang disebut dewa Yesus. Dewa Yesus awal pertama kali dipersembahkan. Awal pertama kali ya. Muhammad kontol. Lihat kejang kan. Jadi yang ketiga, kalau tadi Theotasik ditenggelamkan, Tiranis dibakar hidup-hidup ya. Nah, yang ketiga, mempersembahkan kepada dewa yang bernama Yesus ya. Nama Yesus juga ini berasal dari sini, Yesus ya, dari bangsa Celtic. Yang ketiga, dikasih bagaimana manusia tersebut? Ternyata ya, Celtic mencatat dalam sejarahnya, ketika mengorbankan manusia, mempersembahkan kepada dewa Yesus, itu digantung atau disalib. Itu digantung ya, atau disalib. Dengan demikian ya, tiga ajaran bangsa Celtic ini semua diwarisi oleh Roma. Yang pertama, ketika mereka mengorbankan manusia ya untuk dewa yang bernama Theoatis, itu ditenggelamkan. Yang kedua, ketika mereka mengorbankan manusia untuk dewa Tiranis, itu dibakar hidup-hidup. Yang ketiga, ketika mereka mengorbankan manusia ya, mengorbankan darah manusia, itu dengan cara digantung atau disalib ya. Makanya nama Tuhan kalian itu namanya Yesus. Yesus sebenarnya itu berasal dari dua mitologi. Yang pertama dari dewa orang Celtic yang bernama Yesus. Yang kedua campuran antara nama Zeus dengan sebuah sungai yang berada di kota Diaspolis yang saya terangkan tempo hari. Jadi dengan demikian ajaran mereka, this is the formulation of pagan teaching. Kenapa mereka tidak bisa besar di Tuhan para Nabi? Karena tertolak secara otomatis. Kenapa mereka besar di Eropa, terutama di Roma, Belanda, Belgia, Jerman? Karena memang dasar ajaran mereka adalah paganisme. Itu sedikit dari saya ya. Kalau lanjut terlalu panjang nanti Bang Suman bisa diskusi. Oke, saya skip dulu yang jelas. Keren Bang, ya. Keren. Keren. Mereka mengorbankan nyawa manusia tergantung di kayu salib itu untuk dewa yang bernama Yesus, dewa orang Celtic. Sedikit dari saya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Ustaz Arif, Ustaz Arif, Bang Goto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Manuel. Sebentar dulu. Yang di atas, Andre, selamat sore, Andre, silakan dibuka. Selamat sore, Bang. Ya, silakan kalau mau diskusi. Oke, Bang. Jelas ya tadi ya, jelas Bang Goto. Saya makin sedih, saya masih makin terharu sama saudara kita ini yang di luar Islam ini. Makin kasihan saya, makin iba saya melihat mereka, Bang. Ternyata betul pagan ya, Gurunda, ya Allah. Iya. Tahu kau, kutanya kau orang Islam, apa alasanmu mengikut Muhammad? Sebentar dulu, waduh, ini lagi. Ini Andre sudah saya besarkan. Coba yang Kristen yang teratur. Silakan Bang Andre. Andre dulu, silakan. Iya Bang. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Jadi begini Bang Zuma, bagaimana menurut Bang Zuma tentang kesaksian Yesus tentang kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu maksudnya? Iya, iya. Ya. Jadi gini, suara saya kedengaran? Kedengaran Gurunda, sangat bagus. Kedengaran. Iya. Jadi gini, di dalam kitab saudara dikatakan dalam Lukas 1 nomor 33, ini terkait dengan Yesus yang kalau dalam iman Islam itu Isa. Dikatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang akan menjadi raja bagi kaum Bani Yakub untuk selama-lamanya. Jadi Bani Yakub, kita ini bukan Bani Yakub, Kristen bukan Bani Yakub, Yesus itu raja. Kenapa dikatakan dia raja? Karena dia berasal dari kerajaan langit. Maksudnya kerajaan langit itu adalah kerajaan di mana rajanya adalah Allah, lalu kemudian mengutus para rasulnya ke bumi. Jadi ada beberapa utusan dari kerajaan Allah turun ke bumi, mengajarkan manusia bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Itu satu. Kemudian ketika Yesus ini sebagai raja, dia tidak bisa kemudian melanggengkan kerajaannya kepada Bani Yakub. Kenapa? Karena Bani Yakub di samping mereka itu ingkar terhadap nabi-nabi yang datang termasuk kepada Nabi Isa, mereka juga sudah terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran asing yang ada di sekeliling mereka. Maka kata Yesus, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu yang terjadi. Jadi kerajaan Allah itu yang diberikan kemudian kepada manusia di bumi ini, biasnya itu hanya ada sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini. Makanya kerajaan yang didirikan kemudian sampai hari ini tidak pernah surut. Seperti kerajaan Daud itu tak ada lagi. Salomo tak ada lagi. Tapi kerajaan yang diberikan kemudian kepada bangsa lain itu masih berjaya sampai hari ini. Di mana di sana diajarkan menyembah kepada Tuhan yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Itulah yang kami anut sekarang. Jadi kerajaan Allah itu adalah akhirat. Di kerajaan Allah itu terbagi dua. Kerajaan Allah yang meliputi surga dan kerajaan Allah yang meliputi neraka. Jadi Allah yang merajai semuanya tuh. Pencipta langit dan bumi yang merajai semuanya. Apapun yang ada, dia adalah raja di atas segalanya. Raja terhadap surga, raja terhadap neraka. Makanya dikatakan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan itu surga dan juga neraka. Gitu saudaraku. Ya, tadi kan Bang Zuma ada katakan bahwa kerajaan terakhir yang diberi yang terakhir Suaranya agak didekatkan lagi. Cek ada? Ya sudah, silakan. Oke. Tadi kan kata Bang Zuma, kerajaan Allah terakhir diberi kepada Muhammad, ya kan? Iya. Itu semuanya sudah tertulis kah? Maksudnya? Ada catatan di Al-Quran gitu? Di Bible aja ada bang. Iya di Al-Quran katanya. Di Bible nanti sebentar habis di Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku adalah rasul utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Itu ada. Kalau Yesus, Isa hanya untuk kaumnya Bani Israel. Musa hanya untuk Bani Israel. Kerajaan Allah itu. Ya itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu maksudnya apa? Ajaran Allah yang turun ke atas muka bumi ini. Si pemilik kerajaan gimana? Kata Yesus, kerajaan Allah ada pada diri kita masing-masing. Ada pada. Ya itulah yang dimaksud kerajaan itu. Kalau dalam Islam itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu ada tempat.
Dua, yaitu kerajaan di surga atau kerajaan di neraka. Itu Malik Yaumiddin, Tuhan inilah yang menguasai semuanya ini, kesemuanya di hari pembalasan itu. Kerajaannya meliputi surga dan neraka. Jadi kerajaan Allah itu bukan cuma surga. Kerajaannya Allah itu adalah seluruh hari akhir yang meliputi hari akhir, hari kebangkitan, itu kerajaan Allah. Langit dan bumi itu adalah kerajaan Allah. Makanya dikatakan kita seluruhnya akan kembali kepada Allah. Apakah semuanya kita masuk ke surga? Tidak. Tuhan memiliki wadah namanya neraka. Kembali kepada Allah, Allah nanti menyimpan kita. Apakah kita disimpannya di neraka atau kita disimpannya di surga. Begitu saudaraku. Jadi kalau dikatakan pada diri kita itu ada surga, memang ada kerajaan, memang betul. Kita ini akan kembali kepada kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu ada dua tempat. Bisa saja di surga, bisa saja di neraka. Begitu saudaraku. Jadi tempat kembalinya kita ya kembali kepada kerajaan Allah yang menguasai hari pembalasan. Ya. Saya ngerti. Suaranya keras sekali, Bang. Suaranya Bang, suaranya hilang lagi. Coba. Ya, oke. Oke. Ya Bang, saya ngerti Bang Zuma yang maksud. Tapi Yesus berkata begini, jika ingin hidup yang kekal, maka carilah kerajaan Allah. Terus katanya kerajaan Allah ada pada diri manusia masing-masing, ya kan? Nah, setelah itu dia katakan, dan ikutlah aku. Begini saudara, terkait dengan dalil itu di Matius 19. Ada orang bertanya, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, untuk memperoleh hidup yang kekal, stasiun pertama yang harus dilalui adalah melakukan segala kehendak Elohim. Di sini Kristen sudah gagal, tidak bisa masuk ke dalam hidup kekal, maksudnya di dalam surga. Kalau kematian kekal kan neraka, hidup kekal itu di surga. Meskipun dua-duanya hidup. Nah, istilah di Kristen ketika dikatakan hidup kekal adalah surga dan kematian kekal adalah neraka, kata Yesus, untuk memperoleh hidup kekal itu harus mentaati seluruh perintah-perintah Elohim. Itu kata Yesus. Nah, apakah Kristen ini melakukan segala perintah-perintah Elohim? Tidak lagi. Kristen ini bukan pelaku perintah Elohim. Perintah Elohim itu jaga hari Sabat. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau menyembah selain daripada aku. Nah, Kristen menyembah kepada yang namanya Kristus Yesus. Gugur. Dari situ aja Kristen sudah tidak bisa masuk dalam hidup kekal. Kemudian perintah Elohim, bersunat, jangan makan babi, pelihara Sabat dan seterusnya. Nah, Kristen semua langgar itu karena Paulus sudah mengatakan kita hidup bukan di bawah hukum Taurat lagi, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih. Sedangkan Yesus mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal, kalau kamu harus melakukan segala hukum Taurat. Itu kata Yesus. Matius 5 nomor 19. Untuk masuk ke dalam hidup kekal harus melakukan segala hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, Kristen melakukan itu enggak? Enggak. Di Kristen jangankan yang kecil, yang terbesar aja jangan ada ilah lain. Kristen membuat ilah baru bernama Yesus. Nah, Kristen tidak bisa masuk di situ. Silakan. Oke. Nah, tapi Yesus memenuhi syarat perintah Allah yang dari Musa itu kan 10 perintah Allah itu. Nah, yang diturunkan kepada Musa itu. Nah, Yesus gimana? Kan Yesus, katanya ya Yesus memenuhi semua perintah Allah yang diturunkan kepada Yesusnya. Musa. Yesusnya, iya. Oke. Nah, di situ kan kuncinya untuk hidup yang kekal dan masuk ke kerajaan Allah itu kan mentaati itu kan perintah Allah itu. Nah, setelah itu Yesus mengatakan, Bang, setelah kita mencari kerajaan Allah, maka ikutlah Dia. Ya, kalau mau mencari kerajaan Allah, katakan apa yang dikatakan Yesus.
Kan ditanya Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga kerajaan Allah? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Itu syarat pertama. Itu syarat pertama. Syarat pertama, dan itu semua Yesus memenuhinya. Ya, Yesus sudah masuk. Ini yang jadi masalah Kristen. Oke bang, betul. Tadi kan Yang menjadi abang masalah bilang Kristen. Muhammad terakhir kan. Tadi kan abang bilang kerajaan Allah terakhir di Muhammad, ya kan? Iya, betul. Nah, turunnya di Muhammad. Tapi Muhammad melanggar perintah Allah. Perintah yang mana? Dia berzina. Di mana Nabi Muhammad berzina? Katanya mulutmu kafir, mana datanya? Bahaya ini, bahaya ini. Di mana adik ini dapat informasi Nabi Muhammad berzina? Ya sering banyak yang buka-buka Quran sih di TikTok itu katanya. Di mana? Satu dalil aja. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad SAW itu berzina. Silakan. Untuk ayatnya tidak tahu persis di mana. Memang tidak ada. Itu fitnah. Dan menunjukkan itu fitnah. Itu fitnah, bangku. Itu fitnah. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu fitnah. Tolong jangan diulang lagi fitnah-fitnah seperti itu. Kalau itu betul, maka jangankan kami yang ada di Indonesia, dari abad ke-7 orang-orang Arab tidak akan menjadi pengikutnya dan tidak akan mau menjadikan beliau sebagai teladan yang sangat-sangat mulia. Kalau memang fitnah itu betul. Nah, baru kali ini orang-orang Barat ya menghembuskan fitnah kepada beliau supaya orang itu semakin jauh dari Islam. Tapi apa yang terjadi? Barat justru sekarang ini merangkul Islam. Semakin Islam, semakin Nabi Muhammad dihujat, semakin Nabi Muhammad ajarannya dikemari di mana-mana. Gitu. Makanya saya sudah katakan minggu lalu, saya akan membuat kelas, saya akan menaikkan generasi Gen Z itu untuk bertanya tentang Islam, bertanya tentang Kristen. Nah, kemungkinan bulan puasa kita sudah mulai. Silakan. Ini korban fitnah ini beliau. Coba Bang Zuma ini cari ayat-ayat yang mengatakan tentang istri. Sebentar. Jangan, bukan gitu polanya Bang. Sebentar, Gurunda ya. Iya, gini Bang ya. Abang tadi kan menyampaikan lalu membebankan kepada kami itu tidak elok karena jelas di dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Nah, kami masih berpikir positif sebagaimana tadi guru kami menyampaikan abang itu korban dari pengajaran orang yang benci terhadap Islam. Saya minta Anda dengan jujur aja bicara, kami tidak akan menghakimi. Siapa dari Anda? Sebentar dulu, saya izin bertanya aja sedikit, Anda jawab. Siapa yang mengajarkan Anda tentang demikian terhadap Islam? Saya ingin tahu. Tadi kan Anda tidak tahu, dalilnya tidak tahu, referensinya tidak tahu. Iya. Saya tak ingin tahu dulu. Kami akan maklum kok, kami maklum. Kamu kan korban. Cuman saya pengen tahu, tidak ada masalah. Pengen tahu. Apakah dari pendeta kalian, guru pengajar kalian di kelas, atau dari mana? Saya pengen tahu. Sorry Bang, sebelumnya jauh dari situ. Karena yang saya ketemu kenapa nggak berani jujur? Nah, serius Bang, sumpah. Nah, siapa yang mengajarkan di TikTok itu? Apakah dari Kristen? Saya tanya. Jawab jujur, apakah itu dari Kristen? Kalian tunjukkan ayatnya. Jawab. Kenapa? Iya, jawab jujur, apakah itu dari Kristen? Muslim Bang, Muslim katanya. Oh, berani fitnah. Kurang ajar kau, dilempar ke neraka aja kau manusia bejat. Tidak ada. Kita mau berusaha berpikir positif. Malah dianya tetap fitnah kita. Aja Bang. Kasihan kita sama sabar Bang. Nanti dia ditangkap tuh gimana tuh? Ajaran Paulus. Parah. Al-Quran bercerita tentang Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quranul Karim surah Al-Qalam ayat keempat. Ayat keempat bercerita tentang akhlak, perilaku, tindak tanduk baginda Rasulullah Muhammad SAW, pencipta langit dan bumi memuji beliau. Beliau dipuji oleh penciptanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Oh, fakta real. Jadi kalau ada yang mengatakan ada ayat suci Al-Quran atau apapun itu yang mengatakan berzina, jangankah ayat suci Al-Quran, hadits sekalipun itu nggak ada. Dan mungkin dia tidak tahu Gurunda, ada buku yang dibuat oleh Michael Hart, ya, orang barat sana. Itu Rasulullah di peringkat pertama, 100 pemimpin terhebat di dunia. Rasulullah nomor 1, Tuhannya nomor 3. Dan Rasulullah kan digelari Al-Amin, orang terpercaya. Memang kalau fitnah jago kalian ya kafir-kafir. Karena Tuhanmu nomor 3. 100 orang berpengaruh di dunia, Rasulullah nomor 1, bukan orang Islam yang buat. Oh, dasar kafir. Lanjut. Mungkin saya masuk sedikit dulu, Bawa Bunda, supaya ini tidak terjadi fitnah ya. Jadi kawan-kawan ya, itu kalau naik di ranah diskusi pastikan betul-betul baik datanya supaya ini ya, jangan memframing ya. Tadi Bang Suma sudah jelaskan ya, Allah itu sangat memuji Rasulullah. Ya jangankan Allah ya, saya akan membawa beberapa nama ilmuwan, profesor yang yang dianggap orang tercerdas di dunia. Ya, yang begitu memuja Islam ya. Padahal orang-orang ini bukan dari Islam tapi dari Kristen. Ya, tentu yang pertama tadi yang Bunda katakan ya, Bunda Rahmah, Michael Hart yang seorang ahli ya astronomi, mengarang buku The 100 Ranking of the Most Influential People in History ya, 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah ya, menempatkan Rasulullah sebagai tokoh paling berpengaruh dunia. Ya, yang pertama. Yang kedua, ada orang yang seorang ilmuwan, seorang penjelajah ya, yang meneliti budaya Islam. Saya tempoh hari sempat menyinggungnya di room ini ya. Namanya itu John Francis Burton ya. Setelah meneliti Hajar Aswad dan meneliti budaya Islam, beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Bahkan beliau sempat masuk ke Mekah ya, menyamar sebagai Haji Abdullah untuk bisa masuk di lingkungan kerajaan Arab Saudi pada masa itu. Akhirnya beliau mengarang buku dengan judul Personal Narrative ya, Pilgrimage to El Medinah in Makkah. Jadi ketika Profesor Michael Hart, seorang ilmuwan NASA, mengarang buku The 100 Ranking of the Most Influential in History, 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia, menempatkan Rasulullah sebagai orang terbaik, terpopuler sepanjang sejarah, maka ya Johann Francis Burton memutuskan untuk masuk Islam dan mengarang buku Personal Narrative tadi ya. Yang terakhir yang saya paling tertarik, nama ketiga yang terakhir ya, adalah orang tercerdas di dunia sepanjang sejarah dunia. Bahkan seorang Albert Einstein, penemu teori relativitas, menganggap beliau adalah orang yang terakhir di bumi yang mengetahui segalanya. Beliau mampu menarasikan jalan pikiran dengan baik dan benar, dan beliau adalah tokoh di mana puluhan bahkan ratusan filosofi dunia atau filsafat dunia atau tokoh-tokoh filsafat dunia, filsuf dunia mengadopsi pikirannya. Siapa beliau? Nah, dengar baik-baik kalian di bawah ya. Baik-baik kalian di bawah. Namanya Johann Wolfgang von Goethe. Seorang yang diakui para ilmuwan paling tercerdas sepanjang sejarah. Tidak ada lagi orang yang paling cerdas kecuali beliau, ya. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau katakan dalam salah satu puisinya tentang Islam? Beliau katakan apa ya? Albert Einstein saja mengakui beliau, bahkan mengidolakan beliau, apalagi saya ya, seorang filsuf jalanan. Sedangkan para filsuf yang lain ya, filsuf yang besar, filsuf yang ternama itu mengidolakan beliau sebagai orang tercerdas sepanjang sejarah. Apa yang beliau katakan dalam salah satu puisinya, bahwa proses keabadian dalam Islam itu absolut mutlak, Al-Quran, kitab di atas segala kitab. Makanya saya pernah sampaikan tempo hari, this is the real key to heaven, namanya di Quran. Saya juga mengadopsi pikiran beliau. Ya, jadi beliau mengatakan ya, tidak ada ya kitab yang sesempurna Al-Quran.
Padahal beliau Kristen, beliau orientalis Kristen. Beliau mengarang beberapa sajak, puisi, ya yang sangat cerewet nih. Keluar aja dah. Orang tercerdas. Nah, lah kalian yang sampai di gerbang ini seperti apa? 3 orang tercerdas di dunia, saya ulang namanya, Michael Hart, ya. Yang kedua, John Francis Burton. Yang ketiga, yang paling cerdas sepanjang sejarah menurut para filsuf, ya, yang saya sebut namanya tadi, Johann Wolfgang van Goethe, seorang filsuf Jerman yang hidup di abad ke-18. Anda cari sejarahnya, Anda cari tulisan-tulisannya. Saya mengadopsi pikiran beliau, di mana beliau katakan bahwa Al-Quran adalah kitab di atas segala kitab. Dan saya berhasil meneliti ulang, ya, para filsuf ini, para ilmuwan ini, ternyata apa yang mereka katakan itu betul, ya, benar adanya. Tidak sembarang Michael Hort mengarang buku 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Tidak sembarang Francis Burton mengarang buku persoalan naratif. Tidak sembarang Wolf van Goethe, ya, menyebut kitab Al-Quran adalah kitab dari segala kitab, ya. Makanya Anda lakukan studi dalam, Anda baca sejarah dunia, ya, saya hanya mengungkapkan garis besarnya, karena kalau terlalu detail nanti dapat kita biar 5 SKS, ya, enggak jadi diskusi. Oke. Begitu aja penyampaian saya, kawan-kawan. Jadi pertimbangkan baik-baik. Jika orientalis Kristen saja begitu memuji Rasulullah, begitu memuji Islam, bagaimana kalian yang hanya sekolah sampai di gerbang? Begitu kira-kira sedikit dasar. Silakan Bang Suma, Ustaz Talib, lanjut. Silakan Bunda Rahma disapa dulu, Bunda. Bunda Rahma. Oh, Bunda Rahma masih. Sis Maret. Selamat sore, Sis Maret. Sis Maret, selamat sore. Sis Maret, selamat sore. Immanuel, ada apa kau, Immanuel? Tolonglah Bang Goto, jangan memuji diri sendiri, malu kita. Artinya gini, kalau Anda memuji diri Anda, itu orang lain pun bisa melakukannya. Saya tidak memuji, itu data, buku-bukunya jelas. Kau mengatakan filosof terbaik dunia, mengatakan Islam begini begono. Udah lebih hebatkah dia daripada Immanuel Kant? Immanuel Kant itu tidak masuk orang tercerdas di dunia, yang masuk yang 3 tadi. Para Anda ini. Apa? Begini kawan. 3 tadi ini masuk. Jika Anda sebentar dulu Goto. Jika Anda melakukan klaim Anda hebat atau Al-Quran itu tangguh, maka berdirilah di situ untuk dilakukan uji terhadap Quranmu, begitu. Jangan Anda mengatakan Quran kami sempurna, tetapi ketika diuji kau marah-marah, nggak boleh begitu. Jangan ada marah-marah. Oke, kau dia bisa jelaskan dulu ya. Saya jelaskan kau baik-baik ya. Saya ini tidak perlu kau ajari Bible. Saya mantan misionaris ya, kawannya. Tidak perlu kau ajari saya Bible. Justru saya melakukan perbandingan dengan metode interdisipliner. Saya melakukan perbandingan dengan disiplin-disiplin ilmu. Terlalu jauh perbandingannya Al-Quran dan Bible, saudara. Usah terlalu berbahasa ilmiah, bumi dan langit. Makanya. Selamat sore semua, selamat malam. Boleh saya ikutan? Makanya. Ya, silakan Pak Jospen, silakan. Akademisi kalian menantang akademisi kalian. Andul Jospen. Ketika saya menantang akademisi kalian membahas Bible dari sisi teologi, ada yang berani menjawab tantangan saya. Saya tantang ke Budia Sali loh. Dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu. Berani enggak? Kita offline duduk satu meja. Kita bahas Bible dari sisi aksiologi. Kalau perlu ontologi, epistemologi, aksiologi, 3 atau enggak besar ilmu pengetahuan. Kita bahas. Kupas habis Bible dengan Quran. Berani kalian? Tantangan saya ke Budia Sali loh. Apalagi Anda yang hanya sekolah sampai di gerbang. Anda ngerti enggak filsafat? Anda ngerti sejarah budaya? Itu bukan tak berani, capek dia malas. Sampai di gerbang. Immanuel Kant. Kau baik saya tidak tahu Immanuel Kant itu siapa? Filsuf dari mana? Saya tahu, Bang. Tidak ada. Kalau belum ada modal tegang-tegang leher, itu gak ada guna. Tahan dulu. Kalau Immanuel Kant itu hanya mampu menarasikan jalan pikiran, tapi kalau Michael Hort itu ilmuwan NASA, orang Kristen ilmuwan NASA. Paham kau? Ya, ahli astronomi, penemu. Sementara Immanuel Kant Anda bawa, ya, kalau Anda bawa masuk pun 10 orang tercerdas di dunia dia tidak masuk. Masuk pun 10 orang terpulat di dunia dia tidak masuk. Paham kau? Sebentar, kau bilang tadi. Bentar dulu. Oh, silakan Jospen. Silakan Jospen. Saya dulu. Sekarang begini. Tahan dulu, Ustaz.
Saya tadi membawa narasi dari beberapa judul buku. Salah satunya adalah personal naratif ya, Pilgrimage to El Medina in Makkah. Kau kasih saya bukunya Immanuel Kant yang menyinggung, yang memuja Babel, Tuhan kau, yang memuja budaya Kristen. Saya baca bukunya Immanuel Kant, tidak ada memuja-muja Babel, tidak ada memuja-muja Yesus. Murni untuk filsuf, murni untuk jalan pemikiran para filsafat. Tapi coba kau Michael Hart, dia memuja Rasulullah. Coba kau lihat Francis Burton, dia memuja Rasulullah. Coba kau lihat Van Goethe, dia memuji Rasulullah. Ada Immanuel Kant bukunya memuji Yesus, memuji Paulus, memuji Babel. Tapi Nggak ada ya. Ya Allah. Saya jawab Bang Goto. Immanuel Kant depan saya. Saya ini Sebentar Bang Goto. punya literasi ratusan filsuf dunia. Mulai dari Immanuel Kant, John Day sampai John Locke. Saya ngerti semua sampai Bertrand Russell. Basic saya filsafat, Bang. Jangan tanya saya filsafat. Saya hafal tokoh-tokoh Plato, Socrates, sampai Thales. Kau bawa Immanuel Kant tidak ada apa-apanya, Bang. Tidak masuk 20 orang tercetus dulu. Oke. Sebentar. Tunggu kasih saya judul bukunya. Sebentar, Immanuel. Kasih saya. Kau kasih saya judul bukunya. Mana judul bukunya Immanuel Kant yang memuja Yesus dan Bible? Sebentar, Jospet, mau diskusi, Jospet? Kasih satu saja bukunya. Tadi Jospet saya mau diskusi, Pak Jospet. Pak Jospet mau diskusi, Pak Jospet. Iya, mau saya komen Bang Goto. Ya, tentang ini, tentang tema, tentang kesaksian Yesus, Pak Jospet. Iya mau, cuman Bang Goto dari tadi bicara, makanya saya mau komen. Iya, saya menyatakan begini Bang, kalau kita diskusi, saya kasih tesis, kau kasih antitesis. Ya, ketika saya bawa 2 judul buku di mana orientalis Kristen, para filsuf ilmuwan memuji Rasulullah dan budaya Islam, mana kau judul bukumu? Kita bedah sama-sama. Saya kasih udah. Mereka takut ini ajarannya dibuka ya Allah. Enggak apa-apa, Bang, lanjut. Oke, dengarkan. Maksudnya Immanuel, saya justru kasih edukasi Anda supaya Anda mengerti. Iya, dengarkan. Saya berdata, Anda memframing saya, Anda bilang saya ini memuji diri. Itu buku ada fisiknya. Ada namanya puji diri sama magob. Memuji diri itu awal dari kejatuhan. Tidak ada. Sudah kau turun saya di bawah kau. Saya minta judul buku memuji diri. Tidak harus saya memuji diri sini. Saya minta judul bukunya. Mana judul bukunya? Tandu Jaspen. Saya minta kalian membawa antitesis dari tesis saya. Itu namanya ranah dialektika. Ketika saya membawa 2 judul buku, ya, di mana 2 buku ini sangat memuji Rasulullah dan budaya Islam, mana buku kalian? Kalian bawa Immanuel Kant, mana bukunya? Saya baca 2, bahkan bukan 2 sampai 3 saya baca Immanuel Kant bukunya. Tidak ada yang memuji Bible dan Yesus. Tapi kalau kau baca Michael Hart, kau baca Francis Burton, bukunya sangat memuji Rasulullah, bukunya sangat memuji budaya Islam. Itu bawa antitesis bukunya mana? Kebenaran tidak perlu dibenar-benarkan. Sebentar, gantian. Nanti Bang Goto merepet terus. Sebentar, saya jawab. Sebentar. Maksudnya si Manuel tadi, Bang Goto, begini. Saya ambil contoh. Ketika kita membahas Alkitab, Anda harus menjawabnya berdasarkan Al-Quran. Sambil contoh soal. Sebentar dulu Bang Goto, gantian bicara. Saya kan selalu diam kalau orang lain bicara. Maksudnya begini. Contoh, ketika kalian mengatakan bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem di kandang domba, kalian harus sandingkan itu dengan Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon korma. Ini kemana-mana bahasannya. Dengan Bunda Maria yang saudara Yesus dan saudara Harun dan saudara Musa. Kau paham dah pertanyaanku? Saya bawa orang-orang tokoh-tokoh dulu. Saya bawa tokoh-tokoh dan judul bukunya. Harus dibandingkan juga dengan perilaku Yesus dengan saya bawa tokoh-tokoh dan judul bukunya. Antara Nabi Yesus dengan kenabian Yesus dengan kenabian Nabi dari. Saya minta judul bukunya mana? Di mana judul buku kau? Mana judul bukumu? Mana judul buku? Dengarkan. Perlu. Kau bisa diskusi lah. Memang kau basic kau memang bukan dari ranah diskusi. Dukungan manusia. Tidak mana judul bukunya? Tidak perlu dibenarkan oleh filsafat. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Alkitab tidak nyambung Anda ini. Saya pikir kau banyak bicara mau menanggapi.
Aduh, Iman, aku mau curhat. kita tidak perlu memerlukan nyambung pengakuan dari Thomas Hobbes. Betul Jospen Tetapi bilang. Alkitab kebenaran nyambung Anda ini. Jangan kau bicara iman di sini. Saya tidak bicara iman. Saya bicara dari sisi akademik. Ketika saya membawa tokoh yang memuji Rasulullah berikut judul bukunya, kau bawa mana tokoh yang memuji Bible, mana tokoh yang memuji budaya Kristen berikut bukunya, judul bukunya. Alkitab itu yang membuka dirinya sendiri. Tidak nyambung Anda ini. Kitab suci Ini namanya jaka sembung bawa golok. Tidak nyambung Kitab goblok. suci